Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kalian sudah mereview tentang mata pelajaran yang kalian pelajari di SMP. Untuk kali ini kita akan belajar di mata pelajaran SMK. Untuk yang bab pertama adalah tentang pangkat, akar, dan logaritma. Untuk kali ini kita akan belajar tentang perpangkatan dulu. Untuk akar dan logaritma di pertemuan selanjutnya. Langsung saja ke materi. Yang pertama, ini kalian bisa buka di LKS. Jika kurang paham penjelasan dari Pak Iqmal, bisa dilihat juga di LKS. Yang pertama, definisi pangkat bulat positif. Untuk A bilangan real dan N bilangan bulat positif berlaku A pangkat N itu sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak N faktor. A itu adalah bilangan pokok atau basis. N itu adalah bilangan pangkat. Dan A pangkat N itu adalah bilangan berpangkat. Jadi jika A pangkat N itu A-nya dikali sebanyak N faktor, kayak gitu. Contohnya, sampean lihat di sini. Tuliskan perkalian bilangan berikut dalam notasi pangkat. Untuk yang pertama, A kali A kali A kali A. A-nya berapa kali? A-nya 4 kali. Berarti untuk nomor 1 jawabannya adalah A pangkat 4. Untuk nomor 2, karena mempunyai 2 A atau 2 koefisien yaitu 3 dan X, berarti kita kumpulkan dulu atau kita kelompokkan. 3-nya itu berapa kali? 3-nya 2 kali. Dan X-nya berapa kali? X-nya 3 kali. Jadi jawabannya untuk nomor 2 adalah 3 kuadrat X pangkat 3. Untuk nomor 3, kita kelompokkan juga. 10-nya berapa kali? 10-nya 3 kali. Dan T-nya 3 kali. Berarti 10 pangkat 3 dikali T pangkat 3. Jadi kayak gitu. Langsung kita lanjut ke sifat-sifat bilangan berpangkat. Seperti yang sudah dijelaskan di LKS, ada banyak-banyak sifat bilangan berpangkat. Yang pertama adalah sifat perkalian. Sifat perkalian ini itu jika A pangkat M dikali A pangkat N itu nilainya sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi saya ulangi sekali lagi, jika sifatnya perkalian maka pangkatnya dijumlahkan. Contohnya, hitunglah A pangkat 5 dikali A pangkat 3. Berarti jawabannya adalah A pangkat 5 ditambah 3 sama dengan A pangkat 8. Untuk nomor 2 dikelompokkan dulu. Berarti 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 berapa? 3 pangkat 5. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 1 sama dengan 2 pangkat 4. Berarti jawabannya untuk nomor 2 adalah 3 pangkat 5 dikali 2 pangkat 4. Terus setelah sifat perkalian ada juga sifat pembagian. Kalau perkalian itu dijumlah, kalau pembagian dikurangi. Jika A pangkat M dibagi A pangkat N itu nilainya sama dengan A pangkat M dikurangi N, di mana M lebih besar dari N. Contohnya, hitunglah A pangkat 7 dibagi A pangkat 3. Jawabannya berapa? Jawabannya adalah A pangkat 7 dikurangi 3 sama dengan A pangkat 4. Untuk yang nomor 2 juga sama, dikelompokkan dulu.
yang basisnya 4 sama yang basisnya 5. Yang basisnya 4 sama yang basisnya 3. Kalau yang basisnya 4 berarti berapa? 6 dikurangi 5 berarti sama dengan 1. Untuk yang basisnya 3 itu berarti 7 dikurangi 5, 2. Berarti jawabannya adalah 4 pangkat 1 dikali 3 pangkat 2. Itu adalah contoh nomor 2. Lanjut, setelah perkalian, pembagian, ada juga sifat perkalian bilangan atau perkalian dipangkatkan. Itu jika A dikali B pangkat N, maka sifatnya adalah A pangkat N dikali B pangkat N. Jika ada kurung buka A dikali B tutup kurung dipangkatkan N, itu nilainya sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Contohnya, hitunglah A dikali B pangkat 5. Jawabannya A pangkat 5 dikali B pangkat 5. Dan seterusnya. Untuk nomor 2 silahkan dikerjakan sendiri. Jawabannya berapa? Buat latihan. Terus lanjut ke sifat bilangan berpangkat bulat positif yang selanjutnya. Untuk A per B dipangkatkan N itu nilainya sama dengan A pangkat N dibagi B pangkat N, di mana B tidak sama dengan 0. Kenapa kok B tidak sama dengan 0? Kalau penyebutnya itu sama dengan 0, maka jawabannya tidak teridentifikasi. Gitu. Jadi dengan syarat B tidak boleh sama dengan 0. Contohnya, ini hitunglah A per B dipangkatkan 5, berarti jawabannya A pangkat 5, B pangkat 5. Untuk nomor 2 sama saja. 6 kali 3 berapa? 4 kali 2 berapa? Terus dipangkatkan 3. Terus untuk masuk ke sifat-sifat bilangan berpangkat bulat positif yang lainnya, untuk A pangkat M dipangkatkan N, berarti nilainya sama dengan A pangkat M dikali N. Contohnya, hitunglah A pangkat 2 dikali 5. Itu nilainya sama dengan A pangkat 2 dikali 5 sama dengan A pangkat 10. Untuk nomor 2, hitunglah 3 kali 9, 3 pangkat 3 dikali 9 pangkat 2 dipangkatkan 2, itu sama dengan berapa? Silahkan dikerjakan sendiri buat latihan untuk nomor 2. Lanjut. Untuk bilangan berpangkat 0, itu jika A pangkat 0 sama dengan 1, A tidak boleh sama dengan 1. Jadi untuk pangkat 0 itu berapapun angkanya A, jika dipangkatkan 0 itu pasti hasilnya 1. Berapapun itu, 1 juta dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Jadi pangkat 0 itu pasti mutlak nilainya 1. Contoh, hitunglah 9 pangkat 0. 9 pangkat 0 hasilnya 1. Dan A, B pangkat 0 itu hasilnya juga 1. Jadi diingat-ingat untuk pangkat 0 itu nilainya pasti 1. Tapi ada syaratnya A tidak boleh sama dengan 0. Lanjut ke sifat-sifat bilangan berpangkat bulat negatif. Nah, kalau tadi yang positif, sekarang yang negatif. Contohnya, jika A pangkat negatif N, itu nanti untuk sifat-sifatnya, kalau ada pangkat negatif, itu nilainya sama dengan 1 per
A pangkat N. Ingat-ingat, jika ada pangkatnya negatif, itu nilainya adalah 1/N. Maaf, 1/A pangkat N. Jadi yang negatif itu seper. Pangkat negatif itu seper. Saya ulangi sekali lagi. Contohnya, hitunglah 7 pangkat negatif 2. 7 pangkat negatif 2 itu adalah 1/7 kuadrat. 7 kali 7 adalah 49. Berarti jawabannya 1/49. Kayak gitu. Untuk latihan soal, silahkan kalian kerjakan dan silahkan dikumpulkan pekerjaan kalian di saya masing-masing. Silahkan kalian pause jika kurang. Ini untuk Y pangkat 2 dipangkatkan 3 dikali negatif 2Y pangkat 3 dipangkatkan 4 dan seterusnya sampai 5. Silahkan kalian kerjakan dan silahkan dikirim ke saya. Untuk ini sampai 10. Nanti kalau semuanya kecepatan silahkan kalian pause untuk soal-soal latihannya. Mungkin saya akhiri, jika ada pertanyaan silahkan kalian diskusikan di grup. Nanti insya Allah jika ada pertanyaan akan saya jawab. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.